Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Cici-cici berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Iya, puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah secara online. Gimana adik-adik semua, sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Siap dong Ci, ya. Iya. Oleh sebab itu yuk Cici mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan lagu pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik, kita mau berdoa. Ikuti Ciheti berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang istirahat kami tadi malam. Dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau Engkau memimpin ibadah kami. Kami mau Engkau dipermuliakan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Mas Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Lagu berikut ini mengajak kalian untuk tetap bersukacita, karena ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, itu akan menolong kita untuk tetap memiliki sukacita. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, yuk kita akan tetap memuji Tuhan ya dengan lagu pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Iya adik-adik,
sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik semuanya, Cici ajak bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita minta Tuhan memimpin kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pada pagi ini. Kami bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bersuka cita karena Tuhan sayang kepada kami. Kami juga mau belajar mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Kami bisa duduk dengan tenang, dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga untuk Cici Yosefin yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya.
Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya harus seperti apa, Cici Heti? Iya, sikapnya harus yang baik ya. Jangan sambil makan, apalagi sambil jalan-jalan. Kalian harus duduk tenang, mendengarkan dengan baik. Iya, sekarang kita akan memanggil Cici Yosepin ya. Silakan untuk Cici Yosepin. Cici Yosepin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Bertemu kembali dengan Cici Yosepin. Cici Yose berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Ya, meskipun kita mau libur sekolah nih, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dan rajin cuci tangan menggunakan sabun. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, yang tenang, jangan ngobrol dan juga jangan sambil jalan-jalan ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Cici mau bertanya, siapa yang pernah naik kapal laut? Iya, Ci Yose sudah pernah. Adik-adik sudah pernah belum? Ya, siapa yang pernah mabuk laut? Iya, Cici Yosepin udah loh. Kalau mabuk laut itu rasanya tidak enak. Perutnya mual, kepalanya pusing, muntah-muntah. Aduh, gak enak sekali ya. Nah, adik-adik, pada suatu malam Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka ada di dalam perahu ya. Saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur karena Tuhan Yesus capek ya. Saat Tuhan Yesus tidur, tiba-tiba ada angin yang begitu kencang sehingga gelombang laut itu begitu besar. Kapal yang mereka naiki terombang-ambing ya. Kemudian air laut sudah naik ke dalam kapal dan kapal itu hampir tenggelam. Kemudian murid Tuhan Yesus merasa ketakutan. Aduh, kita akan mati, kita akan tenggelam. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Nah, kemudian murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Petrus berkata, Tuhan Yesus, tolong kami akan tenggelam, tolong kami. Ya, saat itu Tuhan Yesus bangun. Setelah Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menenangkan badai itu. Tenang dan diamlah. Wah, adik-adik, seketika itu badai itu menjadi tenang dan diam. Wah, luar biasa sekali. Murid-muridnya langsung heran-heran. Wah, ternyata Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa sekali. Sampai murid-murid itu terheran-heran. Nah, adik-adik, masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Cirosi, yang sudah disampaikan oleh Cici Heti, yang sudah disampaikan oleh Koyansen? Iya, betul sekali ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada pagi itu Maria Magdalena pagi-pagi sekali datang ke kubur Tuhan Yesus. Saat datang ke kubur Tuhan Yesus, ternyata kubur itu kosong. Dan Maria Magdalena merasa sedih dan menangis. Di mana Tuhan Yesus? Di mana mayat Tuhan Yesus? Maria sangat sedih ya. Kemudian ada seorang yang berbicara kepada Maria Magdalena. Maria, ini aku. Kemudian Maria berkata kepada orang itu, apakah engkau melihat Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata bahwa, Maria, ini aku. Beritahukan kepada yang lain bahwa aku sudah bangkit. Wah, kemudian dengan sukacita Maria Magdalena meninggalkan kuburan itu dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas.
Thomas berkata, aku pokoknya tidak akan percaya sebelum melihat Tuhan Yesus. Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang mengadakan perjalanan yang panjang. Mereka berjalan kaki menuju kota Emmaus. Mereka ngobrol ya, mereka bilang, Tuhan kita sudah disalibkan ya, padahal dia tidak bersalah, tidak berdosa, tapi imam-imam kepala menangkap dan menyerahkannya sehingga ia dihukum mati. Tetapi tubuhnya tidak ada. Mereka sangat sedih ya. Tapi saat itu ada seseorang yang berbicara dengan mereka. Terus bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Kemudian 2 murid ini berkata, bukankah engkau orang asing di sini? Apakah engkau orang asing di sini sehingga tidak tahu berita yang sedang kami bicarakan sekarang, gitu ya. Nah, ternyata yang berbicara dengan 2 muridnya itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tapi karena mereka sedih ya, timbul ketidakpercayaan di dalam hati mereka sehingga mereka tidak mengenali bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus dan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Kemudian Petrus dengan sedih menjawab Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku percaya kepadamu dan aku mau mengikutmu. Nah, adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah bukit ya. Semua 11 muridnya ikut semuanya. Tuhan Yesus berjalan paling depan. Kemudian murid-murid yang lainnya mereka berbicara ya. Thomas, Petrus, ya, dulu saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Saya merasa berdosa. Saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus maha kuasa. Dia sudah bangkit. Kemudian Petrus juga berkata kepada Thomas, iya Thomas, waktu itu kita di dalam perahu, kita naik perahu. Saat itu ada angin yang begitu kencang ya. Saat itu jam 3 malam. Ada seseorang yang berjalan di atas air. Kita berpikir bahwa orang itu adalah hantu. Pasti itu hantu. Kita semuanya ketakutan. Tapi ternyata orang itu adalah Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia maha kuasa. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, kemudian Petrus juga bercerita kepada yang lainnya. Waktu itu aku juga teringat kita semalam-malaman mencari ikan di tengah laut, tapi tidak ada 1 ekor pun yang kita dapatkan. Kita hampir saja putus asa. Kita sudah mau pulang, tapi tiba-tiba ada orang yang berdiri di dekat pantai, dan orang itu berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kemudian murid-murid itu menebarkan jalannya di sebelah kanan. Apa yang mereka dapatkan adik-adik? Iya, betul sekali. Ternyata mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Ikannya ada berapa? Ikannya ada 153 ekor ikan. Dan ikannya itu besar-besar. Wah, murid-muridnya terheran-heran. Kita sudah mencari semalaman, tidak ada 1 ekor pun yang kita dapatkan. Tetapi sekarang kita mendapatkan begitu banyak ikan.
Murid-muridnya langsung menarik ikan itu, memasukkannya ke dalam perahu. Wah, dan mereka terheran-heran karena jala itu tidak robek meskipun ikannya besar dan banyak. Wah, ternyata Tuhan itu Maha Kuasa ya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, adik-adik, saat mereka berjalan, mereka terus saling berbicara satu dengan yang lainnya. Kemudian tibalah di sebuah bukit, ya, di sebuah bukit. Kemudian mereka melihat Tuhan Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka. Kemudian tiba-tiba kaki Tuhan Yesus terangkat. Kaki Tuhan Yesus tidak ada di tanah. Kaki Tuhan Yesus terangkat. Wah, mereka sangat heran. Wah, kenapa ya? Kenapa kaki Tuhan Yesus terangkat? Kemudian semakin lama semakin tinggi. Murid-muridnya sangat heran. Wah, Tuhan Yesus mau pergi kemana? Kenapa Tuhan Yesus terangkat? Tuhan Yesus mau pergi kemana? Kemudian Tuhan Yesus semakin tinggi. Kemudian Tuhan Yesus ada di awan. Murid-muridnya memandangi dengan heran. Tuhan Yesus mau pergi kemana gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus semakin tinggi dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus semakin tinggi, kemudian tidak terlihat di langit. Dan murid-muridnya begitu terheran-heran. Wah, adik-adik tahu Tuhan Yesus mau pergi kemana? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus pulang ke surga karena rumah Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan Yesus kembali ke surga. Kemudian ada 2 orang malaikat yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa engkau terus memandang ke langit? Tuhan Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, murid-muridnya masih terheran-heran, ya, masih belum percaya. Tuhan Yesus sudah tidak ada, tetapi mereka juga sangat kagum. Ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Dia terangkat ke surga, ya, sampai murid-muridnya itu sangat heran dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Allah yang sudah mati di atas kayu salib, yang bangkit pada hari yang ketiga, dan juga yang sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia juga Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, maukah adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dia berkuasa atas maut. Bahkan dia terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, marilah kita belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus sayang kepada papa mama. Tuhan Yesus sayang kepada Koko dan Cici, dan Tuhan Yesus juga sayang kepada kita semuanya. Tuhan Yesus ingin kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Marilah adik-adik, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa. Bagaimana caranya kita membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar? Caranya adalah dengan tekun, sungguh-sungguh rajin beribadah. Meskipun saat ini ibadah kita masih online ya, tapi kita harus tetap semangat. Kita pergunakan waktu kita, meskipun saat ini kita beribadah di rumah, tetapi
tidak mengurangi semangat kita untuk kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya belajar, tetapi kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita juga mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita. Kita mau percaya kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari bersama-sama menolong kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Sekali lagi ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Nah, mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, ampuni kami. Terkadang kami tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Engkau Tuhan yang terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Waktu ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Kita harus sayang ya kepada Tuhan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu saja harus taat. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Cici Rosi akan mengingatkan kalian nih. Iya, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk memberikan persembahan ya, walaupun belum bisa diberikan langsung pada saat ini, tapi adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya ya. Nanti pada saat ibadah kita bersama-sama dibuka kembali, adik-adik bisa membawa uang persembahannya ke gereja. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Cici mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Yesus Yes. Bagi
sangat bersyukur sekali ya pada pagi hari ini karena mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh hidup di dalam hati kita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, setelah itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sepanjang kami ibadah di pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menyelamatkan kami, dan yang sangat mengasihi kami. Sebab itu, tolong kami untuk kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang tinggal di dalam hati kami, yang mengajarkan kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik semua, silakan berdoa untuk bersatu teduh, bersyukur kepada Tuhan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.